Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang cara mencari luas daerah dengan rumus integral bagian kedua. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materinya. Namun terlebih dahulu di sini kami akan memberikan sedikit pengantar untuk mempermudahkan kita dalam memahami materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang materi dasar dari integral. Kita ambil soal yang pertama. Integral x pangkat 3 dx. Adapun cara mencarinya ini mudah sekali. Perhatikan angkanya. 1 per. Nah, perhatikan di sini dia pangkat 3. Maka di bawah sini pangkat 3 ditambah 1. Maka sini kita tulis 3 tambah 1. Lalu x-nya di sini juga pangkatnya 3 ditambah 1. Lalu jangan lupa ditambah c. Sama dengan 3 tambah 1 hasilnya 4. Maka sini kita tulis 1 per 4. X-nya juga 3 tambah 1 hasilnya 4. Terakhir ditambah C. Nah, ini dia hasil dari integral X pangkat 3. Yaitu 1 per 4 X pangkat 4 ditambah C. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Integral 16 X dx. Perhatikan caranya. 16 dikalikan dengan 1 per. Nah, X ini sebenarnya dia ada pangkat 1, tapi dia tidak ditulis. Karena di sini ada pangkat 1, maka di bawah sini pangkat 1 tadi ditambah lagi dengan 1. Lalu X-nya di sini, parameter X-nya juga pangkatnya ditambah 1. Jangan lupa ditambahkan dengan C. Sama dengan 1 per 1 tambah 1 hasilnya 2. Berarti sini jadinya 1 per 2. Nah, 1 per 2 dikali 16, itu hasilnya adalah 8. Lalu X-nya di sini, perhatikan pangkatnya 1 tambah 1 jadinya X pangkat 2. Terakhir ditambah C. Nah, ini dia hasil dari integral 16X dx, yaitu 8X kuadrat tambah C. Lanjut ke contoh soal selanjutnya. Integral cos X dx. Itu hasilnya adalah sin X ditambah C. Dan yang terakhir, integral dari sin X dx itu adalah min cos X ditambah C. Nah, setelah kita memahami ini, baru kita masuk ke materi inti pembahasan kita kali ini. Nah, oke, perhatikan gambar yang pertama. Dari gambar ini kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir menggunakan rumus integral. Kalau kita lihat gambar di sini yang diarsir, itu dia dibatasi oleh satu buah kurva, yaitu kurva Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 16X, dan juga dibatasi oleh sumbu X. Maka pakailah rumus luas yang dibatasi oleh satu kurva dan sumbu X, yaitu L sama dengan integral BA fx dx. Nah, kalau kita lihat di sini, gambarnya di sini dia terbagi dua. Karena dia terpisah, makanya kita bagi dua. Di mana dia terpisah? Yaitu di titik 0,0 nih. Dia terpisah di sini. Karena dia dua buah daerah, maka nanti kita juga akan mencari luas daerahnya satu persatu. Ada luas daerah 1, ada luas daerah 2. Ingat, kita membagi dia menjadi dua, nanti rumusnya ya. Itu dikarenakan karena daerahnya sendiri dia terpisah. Perhatikan untuk daerah yang pertama. Untuk mencari luasnya, kita tulis L1. Perhatikan untuk batasnya. Batasnya itu dia berada di sumbu X. Perhatikan untuk daerah 1, batasnya di sini yaitu 0 dan negatif 2. Ingat, BA, batas BA ini, B itu harus lebih besar daripada A. Mana besar 0 daripada negatif 2? Tentunya besar angka 0, maka nilai B-nya itu sama dengan 0 dan A-nya sama dengan negatif 2. Maka di sini kita tulis integral 0 negatif 2. Lalu fx-nya, ini dia, yaitu X pangkat 3 dikurang 16X, jangan lupa ditulis dx. Sama dengan kita cari integralnya terlebih dahulu.
Integral X pangkat 3 tadi di awal materi sudah kita jelaskan. Itu kita peroleh hasilnya 1/4 X pangkat 4. Lalu sini dikurang. Integral dari 16X juga sudah kita bahas tadi di awal pembahasan. Itu kita peroleh hasilnya 8X kuadrat. Dengan batasnya sini yaitu 0 dan negatif 2. Nah, setelah kita memperoleh hasil integralnya, langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja semua parabel X yang ada di sini. Oke, semua parabel X di sini. Pertama kita ganti dengan angka 0. Maka jadinya sekarang itu 1/4 dikali 0 pangkat 4 dikurang 8 kali 0 kuadrat. Lalu dikurang. Nah, perlu diingat bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan yang mana? Ganti lagi semua parabel X yang ada di sini, ganti dengan angka negatif 2. Maka sekarang jadinya itu 1/4 dikali negatif 2 pangkat 4 dikurang 8 dikali negatif 2 pangkat 2. Sama dengan 0 pangkat 4 dikali 1/4 hasilnya 0. Lalu dikurang 0 kuadrat kali 8 hasilnya juga tetap 0. Lalu dikurang negatif 2 pangkat 4 itu kita peroleh hasilnya positif 16. Dikali 1/4 kita peroleh hasilnya 4. Lalu dikurang negatif 2 kuadrat hasilnya 4. 4 kali 8 hasilnya 32. Kita selesaikan. 0 kurang 0 hasilnya 0. Lalu dikurang 4 dikurang 32. Kita peroleh hasilnya negatif 28. Terakhir 0 dikurang negatif 28, negatif kali negatif hasilnya positif. Maka hasilnya itu adalah positif 28. Ini baru luas daerah 1. Langkah selanjutnya kita akan mencari luas daerah 2 lagi. Perhatikan L2. Perhatikan batasnya. Batasnya di sini yaitu 2 dan 0. Ingat yang kita cari itu khusus yang diaksir saja. Batasnya itu 2 dan 0. Ingat B lebih besar daripada A. Berarti 2 sebagai nilai B-nya dan 0 sebagai nilai A-nya. Maka di sini kita tulis integral 2, 0 batasnya. Dan fx-nya, fungsi fx-nya masih sama. Yaitu X pangkat 3 dikurang 16X dx. Terlebih dahulu kita cari integralnya. Sama hanya dengan langkah yang pertama tadi. Integralnya sudah kita dapatkan. Yaitu integral dari X pangkat 3 hasilnya 1/4 X pangkat 4. Lalu dikurang integral dari 16X yaitu hasilnya tadi 8X kuadrat. Dengan batasnya di sini yaitu 2, 0. Lanjut. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita ganti saja semua parabel X yang ada di sini. Pertama kita ganti dengan angka 2. Maka jadinya sekarang itu 1/4 dikali 2 pangkat 4 dikurang 8 kali 2 pangkat 2. Lalu perlu diingat lagi, bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Ganti lagi semua parabel X yang ada di sini, ganti dengan angka 0. Maka jadinya sekarang itu 1/4 dikali 0 pangkat 4 dikurang 8 kali 0 kuadrat. Sama dengan 2 pangkat 4 hasilnya 16, lalu dikalikan 1/4 hasilnya 4. Lalu dikurang 2 kuadrat hasilnya 4, 4 kali 8 hasilnya 32. Lalu dikurang 0 pangkat 4 hasilnya 0 dikali 1/4 hasilnya juga tetap 0. Lalu dikurang 0 kuadrat kali 8 hasilnya juga 0. Sama dengan 4 dikurang 32. Itu hasilnya adalah negatif 28. Lalu dia dikurangkan dengan 0 kurang 0 hasilnya 0. Sama dengan negatif 28 dikurang 0 kita peroleh hasilnya negatif 28. Ingat, untuk luas daerah itu dia selalu bernilai mutlak positif. Dia bernilai mutlak positif. Mana ada luas yang hasilnya negatif, tidak ada ya. Luasnya selalu bernilai mutlak positif. Maka di sini kita kasih tanda mutlak dan hasil akhirnya yaitu adalah positif 28. Nah, ini dia luas untuk daerah 2. Maka luas daerah keseluruhannya yaitu sama dengan L1 tadi ditambahkan dengan L2. L1-nya tadi yaitu 28 dan L2-nya juga
28, maka total keseluruhan luasnya yaitu 56. Nah, seperti inilah cara untuk menyelesaikan contoh soal yang pertama. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 2. Perhatikan langkah demi langkahnya. Nah, kalau gambar yang kedua ini, dia dibatasi oleh dua buah kurva. Perhatikan kurva yang pertama. Kurva yang pertama yaitu cos X. Lalu kurva yang kedua yaitu sin X. Maka pakailah rumus untuk menentukan luas daerah menggunakan rumus integral yang dibatasi oleh dua buah kurva. Yaitu L sama dengan integral batasnya BA fx dikurang gx. Kurva 1 dikurangkan dengan kurva kedua. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih. Mana fx, mana gx? Namun terlebih dahulu perhatikan gambar di sini. Kalau kita lihat di sini gambarnya terpisah. Ya kan? Terpisahnya di garis pi per 4. Maka nanti gambar ini akan kita cari luasnya dengan dua bagian. Ada luas daerah 1, ada luas daerah 2. Oke, untuk luas daerah 1 terlebih dahulu. Oke, batasnya di sini berapa? Yaitu pi per 4 dan 0. Lalu kita masih bingung mana fx dan gx untuk luas daerah 1 ini. Oke, perhatikan. Ingat, fx dan gx itu kan dia punya syarat. Di mana syaratnya itu fungsi fx harus besar sama dari fungsi gx dalam interval x besar sama a kecil sama b. Berarti nilai x-nya itu antara nilai a dan b. Oke, perhatikan untuk luas daerah 1 yang kecil ini. Kita cari batasnya terlebih dahulu. Mana b, mana a. Ini gambar yang kecil L1. Batasnya dia berada di sumbu x. Perhatikan batasnya di sini yaitu pi per 4 dan 0. Ingat B itu harus besar dari A. Maka nilai B-nya pi per 4 dan A-nya sama dengan 0. Maka sini kita tulis integral batasnya pi per 4 dan 0. Lalu perhatikan lagi fx dan gx. Mana fx? Fx tadi syaratnya harus besar dari gx. Perhatikan di sini dua buah kurva. Di sini sudah terlihat jelas mana fungsi fx, mana fungsi gx. Garis yang pertama, perhatikan nilai di atasnya 1 maksud kami. Yang di bawahnya 0. Mana besar 1 daripada 0? Tentunya besar angka 1. Nah, garis apa yang berhentinya di angka 1 nih? Coba perhatikan. Yaitu kurva cos X. Maka sebagai fungsi fx-nya yaitu cos X. Lalu sini dikurangkan. Dan fungsi gx-nya sudah tentu yaitu sin x. Jangan lupa ditulis ini dx. Nah, setelah ini baru kita cari integralnya terlebih dahulu. Integral dari cos x tadi di awal materi sudah kita jelaskan. Kita peroleh hasilnya yaitu sin x. Lalu dikurang integral dari sin x, hasilnya adalah min cos x. Dengan batasnya pi per 4 dan 0. Sama dengan kita sederhanakan terlebih dahulu. Sin X negatif kali negatif hasilnya positif. Lalu cos X dengan batasnya pi per 4 dan 0. Nah, setelah kita mendapatkan hasil integralnya, baru langkah selanjutnya kita ganti semua parabel X yang ada di sini. Pertama kita ganti dengan pi per 4. Maka jadinya sekarang itu sin pi per 4 ditambah cos pi per 4. Lalu dikurang. Ingat sekali lagi bagian sini dia selalu dikurang. Dikurangkan dengan apa? Ganti lagi semua parabel X yang ada di sini ganti dengan angka 0. Maka jadinya sekarang itu sin 0 ditambah cos 0. Sama dengan sin pi per 4. Ingat pi itu nilainya 180. Maka 180 dibagi 4 hasilnya 45. Nah, hasil dari sin 45 berapa? Yaitu hasilnya adalah 1 per 2 akar 2. Lalu ditambah cos pi per 4. Berarti itu artinya cos 45. Berapa cos 45? Hasilnya juga 1 per 2 akar 2. Lalu dikurang sin 0 hasilnya 0.
Lalu ditambah cos 0 hasilnya 1. Sekarang kita sederhanakan, perhatikan. 1/2 akar 2 ditambah 1/2 akar 2. Karena dia di sini sudah sama-sama akar 2, maka perhatikan setengah ditambah setengah berapa? Yaitu 1. Maka hasilnya itu adalah 1 akar 2. Atau boleh juga ditulis akar 2 saja. Lalu dikurangkan dengan 0 tambah 1 hasilnya 1. Berarti dikurang 1. Nah, ini dia baru luas daerah 1 yang kita dapat, yaitu akar 2 dikurang 1. Nah, setelah kita mendapatkan luas daerah 1, langkah selanjutnya kita cari luas daerah 2 lagi. Oke, perhatikan luas daerah 2. Perhatikan batasnya terlebih dahulu. Luas daerah 2 batasnya, perhatikan dia berhentinya di sini, yaitu di pi/4 dan juga di pi. Ingat ya, yang kita cari cuma daerah yang diarsir saja. Pi dan pi/4. Mana besar pi dengan pi/4? Tentunya besar pi. Maka nilai pi inilah sebagai b-nya dan pi/4 sebagai nilai a-nya. Maka sini kita tulis integral batasnya pi dan pi/4. Lalu mana fungsi f(x) dan gx-nya? Ingat sekali lagi syaratnya tadi. Fungsi f(x) harus besar sama dari gx. Perhatikan. Dari sini sudah jelas kelihatan mana fungsi f(x), mana fungsi gx. Ingat tadi batasnya tadi, nilai x-nya itu antara a dan b. Perhatikan di sini, yang antara pi/4 dan pi kan ada pi/2. Kalau kita lihat di sini, mana angka yang paling tinggi untuk kurvanya nih? Kalau yang di atas ini nilainya 1, ya kan? Yang di kurva ini, yang di atas nilainya 1. Ini punya siapa nih? Yaitu punya sin x. Sedangkan yang di bawah ini yang bernilai 0, ini untuk kurva cos x. Maka yang besar inilah yang di atas ini sin x sebagai fungsi f(x)-nya. Dan yang di bawah ini yaitu cos x sebagai gx-nya. Oke, lanjut, jangan lupa ditulis dx. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari integralnya terlebih dahulu. Integral dari sin x tadi sudah kita cari, yaitu hasilnya adalah min cos x. Lalu dia di sini dikurang integral dari cos x yaitu sin x dengan batasnya pi dan pi/4. Lanjut sama dengan langkah selanjutnya. Setelah kita mendapatkan hasil integralnya, tinggal kita ganti saja semua parabel x yang ada di sini. Pertama ganti dengan v. Maka di sini jadinya itu min cos pi dikurang sin pi. Lalu dikurang. Ingat sekali lagi bagian sini selalu dikurang. Dikurangkan dengan yang mana? Ganti lagi semua x yang ada di sini. Tukar dengan pi/4. Maka jadinya sekarang itu min cos pi/4 dikurang sin pi/4. Sama dengan min cos pi. Ingat, pi itu artinya 180. Cos 180 hasilnya yaitu min 1. Karena sini sudah nunggu min, maka min dikali min hasilnya positif. Maka hasilnya di sini min cos pi yaitu positif 1. Lalu dia dikurang sin pi. Sin 180 itu hasilnya adalah 0. Lalu dikurang. Perhatikan lagi, min cos pi/4. Kalau cos pi/4 itu artinya cos 45 berapa? Cos 45 tadi sudah kita cari ya. Cos 45 hasilnya 1/2 akar 2. Karena sini sudah nunggu min, maka hasilnya itu adalah min 1/2 akar 2. Lalu dikurang, sin pi/4 juga sudah kita cari tadi. Itu kita peroleh hasilnya 1/2 akar 2. Nah, sekarang kita sederhanakan. Perhatikan. 1 dikurang 0 hasilnya 1. Lalu dikurang. Min 1/2 akar 2 dikurang 1/2 akar 2. Karena dia di sini sudah sama-sama akar 2, maka kita operasikan saja angka di depannya. Min 1/2 dikurang 1/2 itu hasilnya adalah negatif 1. Maka hasilnya itu adalah negatif 1 akar 2. Atau boleh juga kita tulis negatif akar 2 saja. Sama dengan 1 negatif kali negatif hasilnya positif.
Maka sini akar 2. Nah, ini dia luas untuk daerah 2. Terakhir, barulah kita memperoleh luas total keseluruhan luas daerah yang dihasil ini. Yaitu L sama dengan luas 1 ditambah dengan luas 2. Sama dengan luas 1 tadi sudah kita cari, hasilnya yaitu akar 2 dikurang 1. Lalu ditambah luas 2, hasilnya tadi 1 ditambah akar 2. Kita sederhanakan. Akar 2 ditambah akar 2 itu hasilnya 2 akar 2. Dan negatif 1 tambah 1 hasilnya 0. Maka luas daerah arsiran seluruhnya yaitu kita peroleh 2 akar 2. Nah, seperti inilah cara untuk menyelesaikan contoh soal yang kedua. Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.